Petus penimba limbat, pandang tak jebaklah di seberang. Biak beratus bang dukun mengubah, badan baju makola senang. Biak beratus bang dukun mengubah, badan baju makola senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Tuhan Amit. Perlu kita ketahui bahwa Kesultanan Jambi merupakan salah satu Kesultanan Melayu Trawali Songo di Sumatera bagian selatan, bersama dengan Kesultanan Palembang Darussalam, Katuan Darah Putih Lampung, dan Keratuan Melinting Lampung. Kesultanan Jambi dahulunya bernama Kerajaan Islam Jambi, didirikan pada tahun 1460 oleh Ahmad Salim atau Datuk Paduka Berhala dari Turki pada tahun 1460 sampai 1480 bersama dengan istrinya, Putri Selaras Minang Masak. Kemudian pada tahun 1615 berubah menjadi Kesultanan dengan dilantiknya Pangeran Kedah antara tahun 1615 sampai 1630 sebagai Sultan Jambi pertama. Pada masa tersebut, Kesultanan Jambi masih belum mendapat pengaruh nasab Wali Songo. Namun pada tahun 1718, Kesultanan Jambi mendapatkan terah Palembang atau Wali Songo dari pernikahan Sultan Jambi dengan Raden Ayu Banderang binti Sultan Anam Alimuddin, Sultan Kesultanan Palembang ketiga. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah para sultan-sultan, baik dari Kesultanan Jambi sendiri maupun dari Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber, yaitu Yang Mulia Pangeran Ratu Reno Dewi Anggoro, tokoh Kesultanan Jambi dan juga merupakan kakak kandung dari Yang Mulia Sultan Jambi, Sultan Raden Mapan Fitra Nugraha, akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Kesultanan Jambi sendiri dan hubungan terah dengan Kesultanan Palembang atau Wali Songo dari jalur Sunan Giri. Saya persilakan kepada Yang Mulia Pangeran Ratu Reno Dewi Anggoro untuk menyampaikan materi tentang sejarah Kesultanan Jambi dan hubungannya dengan terah Kesultanan Palembang atau Wali Songo dari jalur Sunan Giri. Persilakan Yang Mulia. Waalaikumsalam. Atas undangannya, walaupun hari ini sebenarnya saya kesibukan karena Ibu Suri tadi harus berobat sakit ya, jadi saya baru pulang dari pengobatan Ibu Suri, jadi agak terlambat, tapi mohon maaf ada Yang Mulia yang sudah hadir. Yang untuk awal pertemuan ini mungkin saya lebih kepada silaturahmi, karena saya juga belum pernah bertemu dengan Yang Mulia sekalian. Perkenalkan, saya Pangeran Ratu Raden Rano Dewi Anggoro. Untuk terah dari Sultan Taha Saifuddin, yaitu kami adalah generasi keempat dari Sultan Taha Saifuddin, pahlawan nasional dari Jambi. Untuk struktur galur kami yaitu kami Raden Rano Dewi Anggoro bin Raden Sultan Abdurrahman Taha Saifuddin, bergelar Pangeran Muda bin Raden Jakfar Kartopati bin Raden Inu Kartopati bin Sultan Taha Saifuddin. Yang Mulia. Untuk
untuk sejarah kesultanan mungkin kita lebih ke arah diskusi ya, karena apa yang disampaikan secara garis besar tadi insya Allah sudah benar apa yang dikatakan tadi yang Mulia Pangeran Anut, bahwasanya Halo. Palembang sangat erat sekali ya, hubungan antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang memang sangat erat sekali, bahkan pernikahan antara Sultan Jambi dan putri dari Palembang itu diberikan keris Singomerjaya yang dipakai turun-menurun oleh Pangeran Ratu. Jadi jika belum dilantik sebagai sultan, maka Pangeran Ratu mengenakan keris Singomerjaya. Jika sudah menjadi sultan, maka keris yang diselipkan adalah keris Ginjai. Kemudian keris Singomerjaya ini terakhir dipakai oleh buyut kami, yaitu R.A. Rahman Pangeran Ratu. Beliau ditangkap oleh Belanda tahun 1903, kemudian keris diambil oleh pihak Belanda pada waktu itu, kemudian beliau diasingkan ke Sulawesi dan meninggal di sana. Sementara keris Singomerjaya diambil oleh pihak Belanda, kemudian keris itu dibawa ke Jakarta. Sekarang keris itu bisa dilihat di Museum Nasional. Seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan dulu, silakan. Baik, Yang Mulia. Kalau misalnya materinya sudah selesai, kalau nyatu izin betakan nih Yang Mulia. Izin bertanya nih. Ada beberapa pertanyaan tentang hubungan Kesultanan Jambi dengan Kesultanan Palembang, Yang Mulia. Yang pertama tentang keris Senjamerjaya tadi itu, kan, karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa keris Senjamerjaya yang ada di Museum Nasional Jakarta itu palsu, Yang Mulia. Karena yang aslinya kalau tidak salah ada mengatakan itu hilang kerisnya. Jadi perlu kami luruskan juga di sini bahwasanya penyerahan keris Singomerjaya itu ada bukti otentiknya. Foto penyerahan keris Singomerjaya itu ketika Rahman Pangeran Ratu menyerahkan diri ke Belanda. Ada foto dokumentasinya ketika dia juga menyerahkan keris Singomerjaya itu, ada bukti otentiknya dan juga diregistrasi oleh pihak Belanda dan diletakkan di Museum Nasional. Jadi yang di sana itu berdampingan keris Singomerjaya dan keris Ginjai. Justru yang replika adalah keris Ginjai. Jadi keris Ginjai yang asli belum ditemukan sampai sekarang. Ya, seperti itu. Kalau keris Ginjai sendiri itu apakah ada hubungan dengan Kesultanan Palembang, Yang Mulia? Ataukah dari mana? Kalau keris Ginjai, kalau keris Ginjai sesuai sejarah yang kami ketahui turun temurun, bahwa keris Ginjai adalah keris dari Jawa.
Ketika itu di zamannya perang kayu hitam, ketika dia melakukan ekspedisi ke Jawa. Nah, di sana istilahnya dia mendapatkan keris itu, yang sebenarnya keris Ginjal ini dibuat justru untuk melawan dia ketika dia ekspansi ke Jawa, tapi dia bisa merebut duluan keris itu, ditusukkan di konde kepalanya, maka disebut Ginjal gitu. Jadi kalau keris Ginjal ini asalnya memang dari Jawa. Oh, seperti itu. Baik. Kemudian kalau boleh izin lanjut ke pertanyaan berikutnya yang mulia. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana hubungan Kesultanan Jambi dengan Kesultanan Palembang sebelum terjadi pernikahan antara Sultan Ahmad Zainuddin Anam Sri Ingalaga dari Kesultanan Jambi dengan Raden Ayu Banderang binti Sultan Anam Alimuddin dari Kesultanan Palembang yang notabene-nya keturunan Sunan Giri? Sebenarnya kalau untuk yang hubungan sebelum itu, maka saya memang belum begitu dalam ya mempelajari ya, karena yang saya ketahui asal awal mula hubungan itu terjadi ketika adanya pernikahan tersebut. Jadi kalau misalnya yang mulia ada referensi yang bisa menjelaskan itu, ya saya senang sekali. Jadi kita bisa berbagi informasi di sini, karena literasi mengenai hubungan sebelum pernikahan itu terjadi memang saya masih minim informasi mengenai tersebut. Siap. Kalau hubungan setelah pernikahan itu apakah terjalin kembali yang mulia? Seperti contohnya dulu ada kisah kalau tidak salah Sultan Mahmud Badarudin II yang menjemput saudaranya yaitu Sultan Jambi, saya lupa namanya siapa itu, Sultan Agung kalau tidak, Sultan Agung Jambi. Kalau lupa juga nih yang mulia. Bagaimana itu ceritanya? Ya, jadi berita memang secara kisah tertulis memang masih simpang siur itu, tapi bisa diambil garis besarnya bahwa setelah terjadinya pernikahan itu memang hubungan antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang memang bisa terjalin cukup erat. Ya. Yes. Berarti kalau tidak salah, kalau juga pernah lihat itu, kalau ada acara-acara dari Kesultanan Palembang, Kesultanan Jambi selalu diundang ya mulia. Ya, alhamdulillah yang mulia. Jadi selama ini memang kita terus jalin komunikasi, kita juga dari zaman almarhum ayah ini Sultan Abdurrahman Tasawuddin selalu menjalin komunikasi, selalu bersilaturahmi kepada Sultan Palembang juga. Ya, kami juga sebagai anak beliau berkewajiban melanjutkan silaturahmi ini, dan kami berterima kasih juga. Ini sebuah langkah awal bagi kita untuk terus saling berkomunikasi. Saya juga menyampaikan permintaan maaf dari Sultan yang Putra Nugraha Abdurrahman Tasawuddin bergelar Sultan Muda Mangkunegoro, bahwa beliau memang kemarin belum bisa ikut bergabung karena memang salah satunya kami kemarin memang kesibukan ya, karena ngurus ibu suri kami yang sedang sakit. Jadi ini kami harap memakluminya, dan
insya Allah kedepannya kita mudah-mudahan yang mulia Sultan Wawan bisa bergabung dalam kegiatan yang positif seperti ini. Kami doakan juga semoga beliau dikubur sana tenang ya yang mulia. Karena kan beliau juga berjasa besar dalam melakukan Kesultanan Jambi. Seperti yang perjuangan Pulau Berhala contohnya itu yang diambil Kepulauan Riau itu yang mulia. Ya, sebenarnya kemarin itu untuk Kepulauan Pulau Berhala secara histori itu sudah diakui bahwa secara histori lebih ke Jambi karena di situ sejarahnya disepakati bersama bahwa disitulah makam daripada Datuk Paduka Berhalo ya. Kemudian juga secara histori dari zaman dahulu secara administrasi Pulau Berhala masuk kepada Provinsi Jambi. Bahkan ketika pemilu pertama itu warga di Kepulauan Riau di Pulau Berhala itu mencobosnya masuk kepada Kabupaten Tanjung Jabung. Tapi karena mungkin kurangnya kerjasama antara pihak pemerintah dan juga pihak dari Kesultanan dan juga dari pihak adat sehingga di mahkamah kemarin dimenangkan oleh Kepri. Karena kami juga pernah sowan kepada sultan-sultan di Kepri, mereka mengakui secara sejarah bahwasanya Pulau Berhala itu secara sejarahnya ke Jambi. Tapi kita tidak tahu pertimbangan dari pemerintah kenapa Pulau Berhala masuk kepada Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap ke depannya pemerintah bekerja sama lagi untuk memulai lagi perjuangan untuk kembali memasukkan Pulau Berhala ke Provinsi Jambi. Ya tentunya dengan sinergitas semoga kedepannya bisa bersama-sama karena kalau sudah di Mahkamah Agung memang tidak bisa karena sudah inkrah tidak bisa digugat ulang kecuali digugat oleh pihak kesultanan atau pihak di luar pemerintahan. Kemudian kalau izin bertanya lagi nih Yang Mulia, bagaimana kisah pernikahan Sultan Ahmad Zainuddin Anam Sri Ingalaga dari Kesultanan Jambi dengan Raden Ayu Banderang binti Sultan Anam Alimuddin dari Kesultanan Palembang? Kalau ceritanya menurut Kesultanan Jambi sendiri seperti apa Yang Mulia? Untuk kisah secara detailnya saya memang belum terlalu mempelajari ya, karena kami masih mendalami tutur galur kami dari Sultan Taha Saifuddin, karena beliau pahlawan nasional. Jadi ada beberapa sejarah yang masih harus kami perjelas lagi, apalagi ada macam fitnah bahwasanya Pangeran Ratu Rahman Pangeran Ratu tidak sampai dibilang tidak punya anak, padahal dari Siti Permaisuri sebenarnya dia punya anak tapi diasingkan waktunya diselamatkan ke Malaysia karena pada waktu itu Belanda mencari keturunan sultan, jadi kita diselamatkan ke Malaysia waktu itu, ke Batu Pahat.
istirahat. Jadi setelah aman baru dibawa kembali ke Jambi. Anaknya itu perempuan. Makanya dari sisi permaisuri tidak ada terah jantan turun jantan. Makanya kami mengambil terah jantan turun jantannya sesuai adat Jambi itu dari istri keempat, yaitu Sultan Taha dengan Nyimas Pipit yang berasal dari Malaysia. Ya, yang mulia. Mengenai Nyimas Pipit itu dalam gelaran Kesultanan Palembang itu merupakan keturunan dari Sunan Kudus. Ada juga yang mengatakan dari keturunan Fathahillah. Kalau Nyimas Pipit sendiri, apakah memang keturunan Kesultanan Palembang juga yang mulia? Secara historis, secara sejarah, Nyimas Pipit adalah istri keempat dari Sultan Taha. Beliau berasal dari Malaysia. Kalau untuk asalnya apakah sampai ke berhubungan dengan Kudus, kami masih mencari sumber untuk memperkuat itu, karena kami juga, mohon maaf, kami juga baru dalam sejarah ini, cuma belum secara detail ya, baru bergerak pelan nanti. Tapi keturunan daripada Sultan Taha dan Nyimas Pipit di Malaysia sampai sekarang masih ada, dan kami juga sering komunikasi dengan keluarga-keluarga di Malaysia, terutama di Batu Pahat. Ya. Siap yang mulia. Kalau itu yang mulia, selain perkawinan antara Sultan Ahmad Zainuddin Anam Sringgalaga dengan Raden Ayu Bandarang binti Sultan Anam Alimuddin itu, apakah ada pernikahan lagi yang terjadi antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang yang mulia? Masih ada sebenarnya. Anak daripada permaisuri yaitu Ratu Liza mempunyai 4 orang anak, yaitu Araman Tangera Ratu, Ratu Mas Intan, Ratu Mas Nunit, dan Ratu Mas Maryam. Nah, Araman Tangera Ratu ini menikah dengan putri Palembang itu bernama Kulsum. Tapi untuk sejarahnya secara detail itu kami masih mencari informasi sejarah, tapi secara garis besar beliau juga menikahi seorang putri dari Palembang bernama Kulsum. Dan itulah yang terakhir yang kami ketahui dari hasil dari pernikahan ini. Punya satu anak namanya Ratu Mas Maimunah, yaitulah yang nenek kami. Ratu Mas Maimunah menikah dengan Raden Jakfar Kertopati. Jadi pernikahan ningrat. Seperti itu. Dan ini untuk pernikahan untuk susur galur kami ini sudah diperkuat oleh Pengadilan Agama tahun 1981, kemudian diperkuat lagi Pengadilan Agama tahun 2009. Jadi alhamdulillah secara legal standing hukum kami sudah memiliki dasar hukum, karena bagaimanapun juga untuk raja-raja dan sultan-sultan yang lain, kami juga mengimbau untuk susur galur supaya dengan legal standingnya secara hukum, karena dimanapun jika tidak diperkuat secara hukum, maka kita
nanti dibilang cuma mengarang-arang saja gitu. Ya, Kemudian kalau wilayah dari Kesultanan Jambi sendiri mencakup mana saja yang mulia? Kesultanan Jambi mencakup ya provinsi Jambi yang ada sekarang, tapi di luar provinsi ya. Karena provinsi itu dia berinduknya kepada Kerajaan Pagaruyung. Jadi kalau secara administratifnya Kesultanan Jambi ya sampai ke daerah Tebo, ke bawah sampai ke daerah Sarolangun, bagian Sarolangun, Jambi, daerah kekuasaannya. Kalau Kesultanan Jambi sendiri, maka pernah menjadi fazal dari Kesultanan Palembang yang mulia. Kalau secara apakah menjadi bagian dari Kesultanan Palembang mendapatkan rasional itu, tapi kalau hubungan saya rasa sangat erat sekali. Jadi sejarah tentang hubungan antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang memang Jambi merupakan bagian Kesultanan Palembang. Saya belum dapat literasi mengenai hal ini. Kemudian ini terakhir yang mulia, di Kesultanan Jambi sendiri kan kula pernah baca itu ada bahasa asli, bahasanya itu mirip bahasa Melayu Palembang Alusas, Keraton Kesultanan Palembang. Kalau bisa sebut sebagai bahasa Melayu Jambi Alus lah yang mulia itu. Yang sekarang bahasanya itu mulai langka dan hanya dipetuturkan di sedikit wilayah saja di Provinsi Jambi. Nah, bagaimana upaya dari Kesultanan Jambi untuk melestarikan bahasa itu yang mirip juga dengan bahasa Jawa Krama di Yogyakarta sana, di Keraton Yogyakarta sana yang mulia, kan mirip itu yang mulia. Bagaimana pelestarian? Ya, ada beberapa masih ada beberapa bahasa Melayu Jambi yang memang mirip dengan Homo Inggilnya Jawa, terutama di daerah seberang kota itu Pulo dan Unggil itu masih dipakai sampai sekarang, menjadi bagian dari bahasa Melayu Jambi yang halus ya. Jadi untuk pelestariannya ini bahasa sehari-hari kalau di sana, kecuali di daerah Jambi yang sebelah selatan itu sudah bahasa Melayu Jambi yang secara umum seperti itu. Baik yang mulia, terima kasih atas jawabannya. Ini yang mulia, insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan mengadakan Zoom bareng dengan Kesultanan Demak, Keratuan Darah Putih dan Keratuan Melinting Lampung, yang sama-sama Trah Wali Songo juga yang mulia. Kalau Keratuan Darah Putih sama sendiri itu kan lebih ke Kesultanan. Saya juga akan lebih nanti berbagi informasi, dan juga kami juga memberi sedikit informasi. Alhamdulillah sudah terbit buku Kerajaan dan Kesultanan Nusantara volume 1. Di sini alhamdulillah sudah ada penjelasan ringkas mengenai
Kesultanan Jambi secara digital, bisa nanti dilihat, dibeli di Tokopedia. Ini ditulis oleh Mr. Randall Rutledge dari Amerika. Jadi kemarin sudah di launching kemarin secara nasional, volume 1 ini sudah di launching untuk bagian Sumatera di Medan kemarin, dan juga untuk sub launchingnya juga sudah kita laksanakan di Jambi. Mungkin ini bisa dilihat salah satunya isi di dalamnya untuk Kesultanan Jambi, Melayu Jambi. Ini sudah ada pembahasannya secara Kesultanan Melayu Jambi. Nanti bisa dilihat, ini ada sejarahnya secara garis besar, ini susur galur, kemudian ada foto-foto daripada keluarga kerajaan ini yang menyatukan lawan, dan juga ibu dan keluarga yang lainnya. Jadi bisa dilihat di sini nanti bagi yang ingin, alhamdulillah sudah terbit, dan ini bisa didapatkan di Tokopedia, atau untuk IG bisa dilihat IG-nya Kingdom of Indonesia. Terima kasih. Siap Yang Mulia. Untuk waktu live IG dengan Kesultanan Demak nanti insya Allah kula hubungi lagi Yang Mulia. Biar enak lah kita bisa bertemu sama-sama kita kan Wali Songo itu di Sumatera bagian selatan. Ya, alhamdulillah ya. Karena dimanapun juga Kesultanan kaitan erat dengan Islam, maka semua yang bergelar sultan pasti beragama Islam. Dan kita sama-sama tahu bahwa penyebaran Islam pertama kali di Indonesia ini digiatkan oleh Wali Songo. Jadi alhamdulillah kita bisa nanti sama-sama memperdalam dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu. Semoga nanti ke depannya kita lebih banyak diskusi, dan saya juga saya masih belajar masalah sejarah. Saya minta petunjuk ajar dan bimbingan daripada Yang Mulia sekalian. Semoga kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang sejarah Kesultanan, terutama di antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan Palembang. Baik, apakah Mang Ki Agus Dedi Mirianto ada pertanyaan? Dipersilakan kalau Mang Dedi ingin bertanya ke beliau, mumpung beliau masih di hadapan kita. Salam Rahayu Yang Mulia. Salam. Salam silaturahmi aja dulu Pangeran ini. Nanti Pangeran aja. Ya, salam silaturahmi. Saya mungkin kedepannya bisa lebih komunikatif lagi Yang Mulia, karena kita juga baru pertama kali kumpul di sini. Semoga kedepannya acara-acara seperti ini lebih sering kita laksanakan. Kita sama-sama belajar sejarah, dan ingat kami bukanlah pembuat penulis sejarah, tapi kami adalah bagian dari pelaku sejarah, seperti itu. Pangeran Hanif, Nggih, Mang. terkait kegiatan selanjutnya nanti diinformasikan. Sama bulan Desember ini ada kegiatan kesultanan di Keraton Solo ya. Oh. Ya mungkin kalau ndak minggu ini, minggu depan. Nanti kita lagi lah, karena belum tentu semuanya bisa, nanti kita atur dulu itu waktu. Ya mudah-mudahan bisa
bisa sama-sama disosialisasikan, mungkin ada kabinet masing-masing kesultanan impor humasnya bisa menyiarkan, mungkin coba dicari Pangeran. Kalau yang dari Lampung sudah saya pesankan. Ya, insya Allah juga lah nanti mau ngundang dari Linting juga, kan juga kurang itu narasumber dari Keraton Linting, Mang. Kan yang sering kita undang cuma Keraton Darah Putih itu saja. Kurang lengkap lah Mang, kalau ada Linting. Insya Allah tunggu sahabat pula yang dari Malang atau yang orang Lampung, orang Linting itu pulang, Mang. Kita baca sembarang lah sama juga. Gitu. Ya. Siap. Baik, terima kasih Yang Mulia atas jawabannya. Terima kasih kepada Yang Mulia telah meluangkan waktu untuk membersamai kita yang sangat penasaran dengan sejarah ini. Walaupun pasti Yang Mulia memiliki kesibukan lainnya. Terima kasih Yang Mulia, semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada Yang Mulia Pangeran dan kepada audiens kita dan kepada Mang Dedi juga ya. Baik. Kami izin undur diri, nyatu maaf, junjung kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang Mulia. Salam keluarga besar. Terima kasih atas undangan.